Allah Ta'ala abadikan doanya Nabi Zakaria. Ada di dua surat bahkan. Di surat Ali Imran ayat 37 atau 38 lah. Nanti dicek. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 89. Kalau di ayat 89 kalimatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria idnada rabbah. Ingatlah ketika Zakaria itu menyeru kepada Tuhannya. Memohon kepada Tuhannya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Wa anta khairul warisin. Sedangkan engkau adalah waris yang paling baik. Rabbi la tadarni fardan. Ini permohonannya Nabi Zakaria. Jangan salah takwil. Ini bukan doanya jomblo supaya dapat jodoh. Bukan ya? Ada yang masih jomblo? Ngacungnya cepet itu. Bukan, tapi kita coba. Makna Rabbi la tadarni fardan itu ada di surat Ali Imran 38 itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Maknanya itu sebetulnya. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang baik dari sisimu. Innaka sami'ul du'a, dan sesungguhnya engkau itu maha menerima doa. Jadi Rabbi la tadarni fardan itu adalah doa Nabi Zakaria kepengen dikasih momongan, dikasih anak. Sering kami sampaikan, kalau doa ini dipanjatkan oleh pasangan pengantin yang baru nikah, mungkin biasa-biasa saja. Kalau doa ini dipanjatkan oleh pasangan muda usia 30-an tahun, mungkin biasa-biasa saja. Tapi doa ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria di saat beliau usianya sudah lebih dari 80 tahun. Kaki-kaki. Yang notabene-nya istrinya juga seorang perempuan tua yang juga mandul. Nini-nini dikenal sebagai seorang nini-nini mandul. Kaki-kaki karo nini-nini. Dongan apa? Pengen dikasih momongan, coba. Secara logika akal, secara ilmiah, kira-kira peluangnya berapa persen ini? Usia 80 tahun, kakek-kakek, dan seorang nenek-nenek yang notabene-nya dikenal sebagai seorang wanita mandul, kok kemudian berdoa, peluang dikabulkannya itu tadi berapa persen secara akal? Kayaknya tipis prosentasenya, Pak. Bahkan andai kata dikabulkan di zaman ini ada seorang kakek-kakek usia 80 tahun, nenek-nenek usia 70 tahun, kok ndonga kepengen dikaruniai anak kemudian hamil, kayaknya malah dipaido karo Bu Bidan. Ini dadakan meteng, resiko tinggi. Urung apa-apa ki wis mengko kudu dirujuk nang Margono dan seterusnya. Urung apa-apa wis dipaido, Pak. Satunya, ini permohonannya Nabi Zakaria kayak gitu loh. Dahsyat banget loh. Secara ilmiah mungkin tidak ilmiah, secara akli mungkin nggak masuk akal permohonannya itu. Saya tanya, dikabulkan nggak doanya Nabi Zakaria? Halo? Ngerti-ngertinya dong? Tahu diceritani kok Ustaz. Oke. Dijawab sama Allah di surat Al-Anbiya ayat 90. Ini jawabannya. Fastajabna lahu. Sudah, sampai di sini aja sudah. Kami perkenankan permohonannya. Artinya dikabulkan. Sehingga dikelak setelah itu wa wahabna lahu Yahya, kami karuniakan kepada Zakaria itu seorang putra bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya yang sebelumnya mandul kemudian diperbaiki sama Allah sehingga rahimnya itu menjadi subur dan bisa hamil. Dan menariknya kaum muslimin, para mufassir itu menjelaskan pengabulan doanya Nabi Zakaria itu cepat banget. Hanya dalam kurun waktu 3 hari. Sejak menengadahkan tangan sampai istrinya hamil itu 3 hari. Emangnya selama ini beliau tidak pernah doa seperti itu, Ustadz, sebelumnya sampai usia 80 tahun? Kita katakan enggak. Kenapa? Beliau itu memang sangat ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Rasanya ya enggak masalah, tidak dikasih momongan ya sudah. Puas, wong itu ketetapan Allah, diparingi nggih puas, mboten diparingi nggih puas. Itu namanya ridho.
Cuma setelah usia 80 tahun melihat keajaiban-keajaiban mukjizat yang didapatkan oleh Maryam ketika dalam perawatannya ya, karena Maryam itu bapaknya Ali Imran itu kan meninggal saat Maryam masih dalam kandungan, sehingga hak asuh diserahkan kepada Zakaria. Dan ketika Zakaria itu mengasuh Maryam itu melihat ada mukjizat-mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kepikiran usia 80 tahun sebelum punya anak, nanti siapa yang akan melanjutkan dakwah? Baru kemudian beliau itu menengadahkan tangan. Dan pengabulannya gimana? Hanya butuh waktu 3 hari. Yang tadinya itu mandul diperbaiki sama Allah jadi subur. Sampai Nabi Zakaria saja nggak percaya. Ya Rob, kalau memang istri saya mandul, apa tandanya? Karena zaman dulu untuk mengetahui seorang istri hamil atau tidak nggak semudah hari ini. Sering kami sampaikan kalau hari ini kita ke apotek beli pregnant test, kemudian istri kita mungkin di tes urinnya, oh ada garis 2 sudah positif berarti hamil. Waktu itu kan enggak. Tapi Allah kasih tahu, kalau kamu 3 hari nggak bisa omongan kecuali dengan isyarat, berarti istri kamu mantul. Ternyata betul, 3 hari Nabi Zakaria itu nggak bisa ngomong kecuali dengan bahasa isyarat. Istrinya mandul. 3 hari sejak menengadahkan tangan. Artinya pengabulan doanya Nabi Zakaria itu sedemikian cepat. Dan sementara hari ini kita itu sudah 12 hari di bulan Ramadan menengadahkan tangan, bahkan kita itu sudah setiap malamnya itu sebelum sahur kita itu memohon ya Rob, ya Rob, ya Rob, kula nyuwun rezeki sing jembar ya Rob, kula nyuwun awak sing sehat ya Rob. Rezekinya tetap seret, wae dodol tetap bubur, wae tensinya tetap dhuwur, wae asam urat ora mudun-mudun, wae. Kok kayaknya orang cepet ini pengabulannya. Nah, kita belajar. Ternyata apa sih yang menyebabkan Nabi Zakaria doanya itu begitu mustajab dan cepat pengabulannya? Ini nih. Kita lanjutkan ayatnya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rohoban wa rohaba wa kanu lana khashi'in. Setidaknya ada 3 poin. Innahum, sesungguhnya hum mereka siapa? Zakaria dan istrinya. Kanu adalah mereka yusari'una fil khairat, orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam berbuat kebajikan. Cepet gagean, begitu ada tawaran kebajikan, ada tawaran amal soleh, nggak mikir banyak, langsung dia tunaikan. Oh yo memper, dongane pripun? Cepat pengabulannya sebanding dengan kecepatan dia ketika ada perintah Allah untuk segera ditunaikan. Kita dengar suara adzan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jargon adzan lebih bisa dan manik. Saya tanya, kalau dengar adzan saja sudah komentarnya kayak gitu, kira-kira sikap kita setelah itu gimana? Kelenggak, kelenggut, gitu kan? Kelalat, kelelet, menyat ida komu ila sholata komu kusala, jika dia berdiri untuk sholat berdirinya dengan malas, ambil air wudhu rasanya abot, begitu arep melangkah ke masjid belah kan bah isangger ngimami cok muni ngimami bacaan anu dawa banget belah mengkolah karo alon-alon teplak teplek teplak tekan masjid assalamualaikum warahmatullah. Wis gimana? Rampung sholatnya. Lah kon jaluk karepe begitu doa langsung kabul permintaannya. Gimana bisa? Wong kita menunaikan kewajiban saja kelenggat-kelenggut, kelalat-kelelet. Tidak yusari'una fil khairat, bersegera di dalam berbuat kebajikan. Nabi Zakaria seperti itu.